Itulah kemuliaan Islam. Tidur yang namanya mubah, tidak ada pahala tidur dan tidak berdosa tidur. Tapi karena nawaitu, Allah nilaikan tidur itu menjadi ibadah. Saya meyakini Al-Quran Barkah saya taruh di dalam mobil saya supaya tidak dicuri. Barangkali nanti dicuri orang yang suka Al-Quran, jadi bawa mobilnya sama Qurannya. Mobil dipakai, Qurannya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله والشكر لله. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar Islam iman, nikmat umur, dan sebaik-baik nikmat umur yang selalu terisi dan bermanfaat. Jadi selama anda di masjid terhitung dari umur kita. Jadi tidak ada yang sia-sia. Selalu kita berzikir kepada Allah terhitung dari umur kita, berarti tidak sia-sia. Saat kita tidur pun nawaitu untuk kita beristirahat dengan tidur kita supaya kita semangat dan bangun nanti salat malam. Tidur kita menjadi ibadah. Itulah kemuliaan Islam. Tidur yang namanya mubah, tidak ada pahala tidur dan tidak berdosa tidur. Tapi karena nawaitu, Allah nilaikan tidur itu menjadi ibadah. Makan dan minum mubah, tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi saat kita makan untuk nawaitu supaya sehat wal afiat dan supaya saya semangat dan kuat untuk beribadah, makanan pun terhitung sebagai ibadah. Jadi nilai niat saja sudah terhitung. Niat saja sudah Allah hitungkan. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nawa hasanatan falam ya'malha, katabahu Allahu hasanah." Barang siapa yang nawaitu untuk berbuat kebaikan tapi dia tidak sempat berbuat kebaikan itu. Contoh, nawaitu salat malam tapi ketiduran, dapat pahala salat malam. Tapi ketiduran beneran ini, bukan pura-pura ketiduran. Kita bisa menipu orang, bodohin orang, tapi tidak mungkin bisa menipu diri. Anda lebih tahu ini beneran ketiduran atau pura-pura ketiduran. Berarti selalu anda nawaitu baik. Innamal a'malu binniyat. Sangat berharga niat-niat itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana saya menjanjikan untuk Anda sekalian mendapatkan kopian daripada ayat-ayat perlindungan diri dari iri, hasud, dari sihir, dari gangguan syaitan, gangguan manusia. Dan mudah-mudahan ayat-ayat tersebut menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya teruskan, beberapa hari lalu saya sering mendengar perkataan sunnah fajar. Yang dianggap sebagian besar sunnah fajar itu adalah sunnah sebelum azan subuh. Dan yang dimaksud dalam sunnah Rasul, sunnah fajar adalah sunnah qabliyah daripada salat subuh. Jadi tidak ada istilah fajar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dua rakaat waktu fajar yang dimaksud bahasa kita di Indonesia subuh. Kalau di dalam bahasa Arab dan kebiasaan di Arab dinamakan fajar, salatul fajr, wal fajri wa layalin ashr. Kalau sudah mulai terang menuju ke terbitnya matahari dinamakan subuh. Kalau masih gelap dinamakan fajar. Jadi Rasulullah menjelaskan dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang dimaksud sunnah qabliyah salat fajar, bukan salat subuh. Tapi kalau dari sisi makna, Bapak Ibu berkata fajar atau subuh sama saja. Karena orang sering dengar salat subuh kemudian dua rakaat fajar, kayaknya ini beda ya. Akhirnya muncul sunnah sebelum azan fajar. Padahal dalam sisi bahasa sama saja. Fajar itu subuh, subuh itu fajar. Udah jelas. Makanya belajar bahasa Arab supaya tidak salah atau nikah sama orang bisa munculkan. Mana judulnya tadi? Tolong perhati. Bisa jelas? Bisa baca? Alhamdulillah. Ada yang buta huruf kan? Keajaiban ayat-ayat perlindungan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat Al-Quran Allah turunkan menjadi barakah bagi kita semua. Jadi ayat Al-Quran untuk bukan hanya dibaca dan bukan hanya juga untuk mengambil barakahnya. Istilah barakah, ada orang membawa Al-Quran tapi tidak pernah baca. Selalu Al-Quran ada di dalam tas, alasannya mendapatkan barakah supaya tidak kecelakaan. Saya meyakini Al-Quran barakah, saya taruh di dalam mobil saya supaya tidak dicuri. Barangkali nanti dicuri orang yang suka Al-Quran, jadi bawa mobilnya sama Qurannya. Mobil dipakai, Qurannya dibaca. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran bukan untuk itu. Memang kita pasti mendapatkan barakah,
tapi yang jelas berkahnya untuk kita baca. Ini langkah pertama, iqra, bacalah. Soal menamalkan isi Al-Quran, sudah saya menjelaskan berkali-kali, tidak semua yang sanggup menamalkan isi kandungan Al-Quran. Tapi la yukallifullahu nafsan. Begitu ada perintah, fattaqullaha mastata'tum. Begitu ada perintah, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Tapi begitu ada larangan, jangan berkata sesuai kemampuannya. Wajib sami'na wa ata'na. Jadi harus dibedakan, ada perintah, ada larangan. Kalau ada perintah, sesuai kemampuan. Tapi kalau ada larangan, jangan berkata sesuai kemampuan. Seolah-olah kita boleh-boleh dosa selama masih belum mampu tinggalin dosa. Dan seolah-olah boleh tidak salat malam selama belum mampu tidak salat malam. Itu pemahaman yang keliru. Perintah sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dosa maksiat tidak ada kemampuan di sini. Wajib kita tinggalkan. Seandainya kita kalah lawan hawa nafsu atau terjumus dalam dosa maksiat, Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat. Dan karunia Allah bagi kita jemaah sekalian, saat kita mau berdosa maksiat karena dilalaikan oleh syaitan, Allah perintahkan malaikat jangan tulis dulu dosanya, kasih dia waktu. Ada sebagian ulama berkata diberikan waktu 24 jam. Kalau belum taubat baru tertulis dosa. Kalau habis dosa kita nyesal, kemudian kita ingat Allah dan malu, segera bertaubat, Allah akan ampuni. Jadi dosa yang belum ditulis oleh malaikat, segera kita taubat, diampuni Allah, malah menjadi pahala, bukan dosa. Coba lihat bagaimana rahmat Allah. Tapi begitu anda berbuat kebaikan, Allah perintahkan malaikat segera tuliskan kebaikan 10 kali lipat. Subhanallah.